desa Watuanyar, orang-orang selalu menghindari hutan timur saat malam tiba. Mereka bilang ada suara gesekan sisik besar yang berputar di antara pepohonan dan aroma tanah basah bercampur darah yang muncul tanpa sebab. Raka, pemuda miskin yang hidup sebatang kara, awalnya tidak percaya. Namun, kemiskinan telah membuatnya tuli terhadap ketakutan. Ia nekat mencari jalan pintas untuk mengubah nasib. Suatu malam, saat sedang duduk sendirian di gubuknya, ia mendengar ketukan pelan, bertalu-talu. Saat pintu dibuka, tidak ada siapapun, kecuali kulit ular yang terkelupas, memanjang dari ambang pintu sampai ke halaman. Ujungnya melingkar-lingkar, seperti menunjukkan arah. Dan bisikan itu muncul. Ikuti. Raka, yang dikuasai rasa putus asa, mengikuti jejak kulit itu menuju hutan timur. Semakin jauh melangkah, semakin dingin udara menusuk, dan semakin kuat bau amis menguar. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah liang besar, gelap, bernafas seperti makhluk hidup. Dari dasar lubang itu, muncul kepala ular sebesar drum. Sisiknya hitam kehijauan, matanya merah menyala seperti dua potongan bara. Namun, yang paling mengerikan adalah bentuk wajahnya. Di antara sisik-sisiknya, tampak kontur wajah manusia seolah tertanam di dalam tubuhnya. Wajah-wajah korban yang pernah ia telan. Siluman itu berbisik. Suaranya seperti gesekan tulang di batu. Aku Sangal Angkara. Berikan tubuhmu, ku berikan kekayaan. Berikan tumbal, ku berikan kejayaan. Raka menelan ketakutan. Aku ingin kaya, katanya lirih. Siluman itu mendesis puas dan menyentuhkan lidah bercabangnya ke dahi Raka. Sejak saat itu, keberuntungan menghampirinya. Emas muncul tanpa henti. Tapi setiap purnama, ia harus mengantar tumbal manusia ke hutan. Tidak boleh gagal. Korban-korban pertama hilang tanpa jejak. Anak kecil, petani, bahkan seorang pendatang. Raka selalu punya alasan, selalu punya cara. Namun setiap tumbal meninggalkan sesuatu di sekitar rumah Raka. Sehelai rambut yang terjepit di lidah ular, kuku yang menempel di dinding, atau nama korban yang tergores di tanah oleh sesuatu yang tak terlihat. Tanda-tanda itu membuatnya sulit tidur. Suara sisikan dari bawah lantai semakin sering terdengar, seolah siluman itu menunggu di bawah rumahnya. Hingga datang purnama ketika Raka gagal menemukan korban. Seluruh desa berkumpul menjaga satu sama lain. Tidak ada seorang pun yang bisa ia culik. Malam itu, angin mati. Hutan sunyi. Tetapi dari balik kegelapan, suara gesekan sisik begitu panjang terdengar, menuju rumah Raka. Raka berlari keluar, tetapi tanah di bawahnya membelah seperti mulut raksasa. Dari celah itu muncul Sangal Angkara, lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya dipenuhi wajah-wajah yang mengenali Raka dan menatapnya dengan mata yang terus menangis darah. Janji tak boleh ingkar. Ular itu melilit tubuh Raka. Tulang-tulangnya remuk perlahan, satu persatu, disertai suara jeritan yang tercekik. Saat rahang siluman itu terbuka, tampak gigi-gigi panjang yang bergerak seperti jari-jari manusia. Di detik terakhir, Raka melihat wajahnya sendiri mulai muncul di sisi tubuh siluman itu. Tertanam, membeku dalam ekspresi ketakutan abadi. Esok paginya, rumah Raka kosong.
Hanya tersisa kulit manusia yang terkelupas menggumpal di sudut ruangan, seperti sisa ular yang berganti kulit. Sejak itu, setiap purnama, penduduk desa mendengar jeritan samar dari hutan. Jeritan yang terdengar seperti seseorang yang memohon dibebaskan, tetapi dari mulut yang bukan lagi manusia.